Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Andre bisa berjumpa dengan saudara-saudara di hari pertama di minggu ini. Saya ucapkan selamat bekerja, selamat diberkati di sepanjang hari ini saya dan saudara beraktivitas. Saudara-saudara, ada begitu banyak netizen yang berkomentar di video saya yang pertama tentang pendeta karismatik ikut membongkar kesesatan dari Pastor Philip Mantova. Dan menarik sekali saudara-saudara, ada begitu banyak komentar. Ada yang berkata saya iri hati lah, saya tidak selevel dengan Pastor Philip Mantova lah, kemudian saya menghakimi lah, kemudian saya cukuplah berdiam diri, tidak perlu mengusik-ngusik pengajaran ataupun juga pelayanan dari Pastor Philip Mantova. Tapi ada satu komentar yang menurut saya ini menarik untuk saya bisa memberikan tanggapan, tidak terlalu panjang, tapi mungkin ini bisa mencerahkan saya dan saudara. Dari seorang yang bernama Franz Simamora, saya ucapkan salam kepada saudara Franz. Mungkin dia belum mengerti, sehingga saya membuat video ini supaya dia bisa mengerti. Bahkan saudara-saudara pun juga yang lain yang mungkin belum mengerti, saudara bisa belajar deh tentang apa yang dikatakan Alkitab, bahkan juga data-data yang mendukung apa yang saya akan katakan pada saat ini. Saudara Franz Simamora berkata kalau Philip Mantova bohong, kok sampai sekarang pelayanannya makin dipakai dan semakin banyak buah dihasilkan. Kalau dia bohong, nggak mungkin pelayanannya disertai Tuhan. Yang lebih pastinya, saudara silakan lihat hasil komentar daripada saudara Franz Simamora ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Ya, saudara lihat, ternyata ada banyak orang Kristen awam yang memang tidak mengerti Alkitab secara menyeluruh. Mungkin karena di gereja kurang ditanamkan khotbah-khotbah yang bersifat doktrin. Atau yang kedua pun juga, kebanyakan orang Kristen awam itu mereka tidak punya banyak waktu untuk bisa tekun meneliti Alkitab. Karena memang jemaat awam itu disibukkan dengan pekerjaan mereka setiap hari. Tetapi saudara-saudara, dari sini saya melihat bahwa kebanyakan orang Kristen bukan membela apa yang dikatakan oleh Alkitab, tapi justru membela apa yang dikatakan oleh seorang pendeta. Dalam kasus ini, saudara Franz sedang berkata bahwa kalau pendeta Philip Mantova sesat, kenapa pelayanannya berkembang? Kalau dia sesat, kenapa buahnya banyak? Kalau dia sesat, kenapa jemaatnya banyak? Bahkan dia terus disertai oleh Tuhan. Nah, saya akan kasih satu referensi kepada saudara-saudara tentang perkataan ataupun juga pandangan tentang karunia roh. Yang pertama adalah pandangan yang bernama continuanism. Apa itu saudara-saudara? Pandangan ini berkata bahwa karunia roh dan mujizat atau perkara supranatural itu masih terjadi sampai sekarang. Bahkan setiap hari ada mujizat. Jadi pandangan ini saudara-saudara berkata bahwa karunia roh dan juga perkara supranatural itu masih terjadi sampai sekarang. Kenapa? Karena Allah masih bekerja sampai sekarang. Pandangan ini dipegang oleh kaum Pentakosta dan juga karismatik. Jadi mereka berkata bahwa mujizat bisa terjadi setiap hari. Kemudian pandangan yang kedua adalah cessationism. Apa itu saudara-saudara? Pandangan ini berkata bahwa karunia roh dan juga mujizat atau perkara supranatural itu sudah berhenti. Sebab Alkitab telah selesai ditulis atau Alkitab telah selesai dikanonisasi. Sehingga tidak ada lagi yang namanya pewahyuan yang baru atau pewahyuan yang khusus. Nah, pandangan ini saudara-saudara dipegang oleh saudara-saudara kita dari haluan Injili dan Reform. Kenapa saudara-saudara? Karena bagi mereka ada 3 gelombang mujizat yang terjadi di Alkitab. Yang pertama adalah zamannya Musa dengan Yosua. Itu ada banyak sekali mujizat. Ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, jarang sekali ada yang namanya mujizat. Tetapi pada zaman Elia dan Elisa, di situ mujizat banyak terjadi. Tetapi setelah itu saudara-saudara tidak ada lagi mujizat. Nah, yang ketiga adalah zamannya Tuhan Yesus dan para rasul. Di situ banyak mujizat yang terjadi. Sehingga
ketika Alkitab selesai ditulis, maka karunia roh dan juga perkara supernatural tidak terjadi lagi atau tidak ada lagi. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah pandangan dari seorang teolog, bahkan juga seorang pejabat tinggi yang ada di negeri Belanda. Namanya adalah Abraham Kuyper. Pandangan ini adalah pandangan moderat, saudara-saudara. Bunyinya adalah kita harus membedakan antara karunia mujizat dengan mujizat itu sendiri. Kita harus bedakan antara karunia kesembuhan dengan kesembuhan itu sendiri. Kita harus membedakan antara karunia roh dengan manifestasi itu sendiri. Nah, pandangan ini berkata bahwa 9 karunia roh itu sudah berhenti. Tetapi karya Allah atau manifestasinya masih tetap berlaku. Jadi contohnya, kesembuhan masih berlaku, mujizat masih berlaku. Sebab kesembuhan, mujizat, dan perkara-perkara supernatural itu merupakan bukti bahwa Allah menolong umatnya. Jadi pandangan moderat ini berkata bahwa tidak ada orang lagi yang mengklaim dia punya mujizat. Jadi menurut pandangan moderat ini, tidak ada lagi orang-orang yang mengklaim bahwa dia punya karunia ini, dia punya karunia itu. Tidak ada lagi. Yang terjadi adalah manifestasinya masih terus terjadi. Nah, dari 3 pandangan ini, saudara-saudara, saya mungkin memilih tentang karunia roh itu di kalangan yang pertama atau haluan yang pertama, Pentakosta dan karismatik. Sedangkan yang kedua adalah saya memilih tentang manifestasi. Maksudnya begini, saudara-saudara. Saya percaya bahwa karunia roh itu masih ada. Tetapi menurut saya, mujizat itu tidak terjadi setiap hari. Buktinya ada banyak orang yang mengalami banyak pengalaman, banyak tantangan, banyak hal-hal yang menyakitkan. Tetapi kadang-kadang Allah bukannya tidak bekerja, tapi Allah berdiam diri untuk kita diberikan kesempatan supaya akan tiba waktunya mujizat itu pasti akan terjadi. Contohnya adalah Yohanes pasalnya yang ke-11, bagaimana Yesus sengaja menunda datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Sebab rencananya bukan mau menyembuhkan, tapi mau membangkitkan dia dari antara orang mati. Supaya satu kota Betania, bahkan orang-orang yang datang melayat, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya sepakat dengan apa yang Abraham Kuyper katakan bahwa kita harus membedakan antara karunia dengan manifestasi. Ini benar sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena menurut saya karunia itu pemberian Tuhan. Dan Tuhan bisa mengambil yang namanya karunia. Tetapi saudara-saudara, manifestasi adalah mutlak Allah mau membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang masih terus bekerja sampai Dia akan datang yang kedua kali. Makanya saudara Francis Mamora berkata bahwa kok kalau dia sesat, kenapa pelayanannya berhasil, jemaatnya banyak, bahkan disertai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata bahwa kita harus yang namanya tidak melihat cuman dari sisi keberhasilannya. Tapi menurut saya, saudara-saudara, kita harus melihat pengajarannya. Nah, ada 2 firman yang saya mau angkat, saudara-saudara, untuk membackup apa yang saya katakan ini, dan saya tujukan kepada saudara Francis Mamora dan juga para rekan-rekan netizen yang berkomentar, yang mungkin belum mengerti. Ada satu firman, saudara-saudara, dari Matius pasal 13. Di situ firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-26 saja deh, sampai ayatnya yang ke-30. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Waktu gandum ditanam, saudara-saudara, iblis datang pada waktu yang tidak diketahui. Dia pun juga menabur lalang. Ini berbicara tentang ketika kerajaan Allah itu, saudara-saudara, mau berkembang, maka iblis pun juga akan menabur benih kejahatan, sehingga apa yang iblis tabur itu akan bertumbuh bersama-sama dengan hal kerajaan sorga. Nah, menurut saya, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen awam yang tidak mengerti, tidak meneliti firman Tuhan. Sehingga orang Kristen awam hanya melihat, oh, seorang pendeta ini pelayanannya, jam terbangnya tinggi, jemaatnya banyak, gerejanya ditanam di mana-mana, bahkan juga pelayanan disertai oleh Tuhan. Saya mau berkata, kalau saudara baca firman Tuhan ini jelas bahwa lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Dan ingat, mereka sulit dibedakan. Nanti pada waktu menuailah atau pada waktu akhir zamanlah baru akan ketahuan mana yang lalang, mana yang gandum. Mana yang nabi yang benar, mana nabi yang palsu. Saudara, kalau tidak percaya, saya tambahkan satu ayat lagi. Dan ini menurut saya lebih kuat, saudara. Datanya adalah Matius pasal 7 ayat 15-23. Saudara perhatikan. Judulnya adalah mengenai hal pengajaran yang sesat. Dari judul aja saudara udah tahu konteks apa yang Yesus sedang bicarakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah. Saudara garis bawahi kata dari buahnya lah. Ini bukan berbicara tentang jumlah jemaat, bukan berbicara tentang jam terbang seorang hamba Tuhan, bukan berbicara tentang pengikut yang banyak, bukan berbicara tentang yang namanya dia disertai Tuhan, tapi ini berbicara tentang pengajaran yang sesat. Kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, konteks kalimat buah di sini, saudara, adalah mutlak tentang pengajaran yang sesat. Jadi kalau saudara hanya berbicara buat tentang jumlah jemaat, jumlah gereja, jam terbang seorang hamba Tuhan, dia disertai Tuhan, saudara ternyata belum mengenal firman Tuhan. Di sini jelas bahwa salah satu buah yang Tuhan mau supaya orang Kristen hasilkan yang baik adalah tentang pengajaran yang benar. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan saudara bilang dia hebat, buahnya bagus, saudara udah cek ajaran dia atau belum? Ingat, ada 5 doktrin dasar kekristenan dan ini tidak bisa dilanggar oleh pendeta siapapun. Kenapa? Karena ini merupakan doktrin primer yang harus dipelajari dan dipegang oleh semua hamba Tuhan, bahkan orang Kristen. Alkitab mencatat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang ditolak di sini, saudara? Nabi palsu, saudara-saudara. Ini bicara jelas, konteksnya adalah tentang pengajaran yang sesat. Jadi nabi palsu, saudara-saudara, bisa yang namanya bernubuat. Nabi palsu bisa yang namanya mengusir setan. Nabi palsu bisa yang namanya mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Bisa, saudara-saudara, jelas firman Tuhan berkata. Tapi ingat, mereka adalah orang-orang yang akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang selama ini mengidolakan pendeta, saudara yang selama ini mungkin hanya melihat dia punya keberhasilan, saudara stop. Saudara perlu teliti firman Tuhan.
Karena ingat, salah satu buah yang Alkitab catat bukan jumlah jemaat, jumlah gereja yang banyak, bukan jam terbang yang tinggi, bukan perkara-perkara supranatural yang dia bisa buat. Tidak, saudara-saudara. Tapi adalah pengajarannya. Makanya ada 3 pilar amanat agung, saudara-saudara. Pergilah, baptislah, dan ajarlah. Nah, ajarlah ini saudara-saudara sehingga orang-orang bisa mengenal pengenalan akan Tuhan yang benar, Injil yang murni, Injil yang Alkitabiah, supaya ketika kita berkhotbah, kita menyampaikan pengajaran, kita sendiri pun juga diselamatkan, dan juga orang-orang yang mendengar pun juga diselamatkan. Kenapa? Karena ada ajaran yang benar yang kita bicarakan atau kita sebarkan. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Mungkin ini saja tanggapan singkat yang saya berikan. Kiranya saudara Frans Simamora bisa dicerahkan. Dan juga orang-orang Kristen ataupun juga para pengikut fans dari Pastor Philip Mantova. Saudara belajar firman Tuhan supaya mari sama-sama kita tidak mengidolakan seorang hamba Tuhan. Tapi hanya Tuhan Yesus saja yang kita idolakan. Hari ini, besok, selamanya sampai dia datang yang kedua kali. Tuhan memberkati.